wabarakatuh. Silakan doa dulu. Ya, bersama-sama dipimpin. Ya, silakan dipimpin. Persiapan berdoa. Doa dimulai. Anak-anak, ya sekarang kita akan mengabsen, yaitu pertama Lutfi Rahman ada? Hadir, Pak. Ya. Muhammad Fadil. Muhammad Tabrani. Muhammad Alfian. Fajar. Ya, sudah itu absennya. Ya, maka setelah ini kita lanjutkan pada pelajaran-pelajaran yang akan disampaikan. Minggu kemarin sudah saya terangkan tentang kompetisi di dalam hadis, ya. Tentunya kalian sudah paham kan? Ya, kalau sudah paham maka saya lanjutkan pelajaran ini tentang keikhlasan dalam beribadah. Dalam beribadah itu kita harus benar-benar hanya menyatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya pikiran kita itu fokus kepada Allah, tidak diliputi oleh yang lain. Ya, memang orang ibadah itu kayaknya gampang, ya. Tapi kenyataannya sulit. Harus memfokuskan diri agar hati itu benar-benar khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak memikirkan yang lain. Maka itu namanya ikhlas. Oleh karena itu, bagaimana kita harus ikhlas dalam beribadah? Ya memang harus latihan dulu. Latihan tiap hari bagaimana kita itu. Ya tentunya kalian sebagai seorang santri, ya tentunya sangat paham itu, perlu latihan. Itu. Oleh karena itu kami di sini ya sengaja menampilkan peta konsep ikhlas dalam beribadah. Ini dalam surat Al-An'am ayat 162 sampai 163. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu demikian diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang yang pertama-tama berserah diri. Benar-benar muslim, pasrah kepada Allah. Itu ya. Tidak ada yang lainnya lagi itu.
Selanjutnya, dalam hal semacam itu, maka saya berikan cara bagaimana supaya kalian benar-benar memahami dalam hal ini, maka kalian akan dibentuk kelompok-kelompok semacam ini supaya kalian bisa meresapi bagaimana ibadah yang baik itu. Oleh karena itu, ya sekalian kalian boleh melakukan kelompok diskusi dalam kelompok itu ya. Kelompok 1, 2, 3, 4 bisa dimulai sekarang. Silakan bisa dilihat sampai di PowerPoint ini bagaimana masalahnya, sampai bisa diskusi dengan teman-teman kalian. Silakan diskusi. Tuh. Ya, hasil diskusinya ditulis ya. Pertanyaan-pertanyaan yang ditulis. Ya. Itu bahannya bisa dilihat. Ya bisa dengan baik itu. Tuh. Ya, bisa didiskusikan dengan sebaiknya dengan teman-temannya, ya. Jangan diam. Apa yang tidak dimengerti bisa tanya pada teman-temannya. Itu. Ya, itu bisa dilanjutkan diskusinya. Terus yang membahas tentang kelas. Silakan diskusi dengan temannya. Silakan diskusi dengan temannya. Ya, sudah. Ya, omong wala bilang dengan temannya. Jangan diam. Yang didasari agar ini kan kita sama-sama pendapat personal saya sendiri keluar karena menurut saya kelas itu ya lakukan, kerjakan dan lupakan kelas. Tapi kalau seperti agar itu masih jadi di sini ini ada ayat wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ini bisa kalian perhatikan itu. Wa yuqimus sholata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah.
Itu. Di situ, bisa ditulis di situ. Bisa di sini. Berarti perintah dari surat Al-Baqarah itu dari surat Al-Baqarah ayat berapa? Ayat kelima coba bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa umiru illa liya'budu Allaha Itu intisari dari ayat itu tidak harus ikhlas. Iya. Wa umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Intinya apa? Harus ikhlas. Ada yang ditanyakan, mungkin ada yang jawab. Ayo, jangan diam. Ya. Omong dengan semuanya. Iya. Ulama yuqimuna sholata wa yu'tuna zakata. Kita untuk melakukan sholat dan untuk membayar zakat. Ini logika jalannya. Agama adalah agama. Jadi menurut kita itu ya. Jadi kesimpulan dari kita melakukan sesuatu tadi ini apapun. Memang kita itu melakukan sesuatu aja Allah. Ya sudah ya, diskusinya sudah selesai. Diskusinya sudah selesai. Sekarang perlu dari kelompok 1 ya. Terangkan apa hasil diskusinya? Silakan terangkan. Ya, silakan. Diterangkan hasil diskusi tadi, terangkan. Bisa berdiri. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Konsep kita sekarang ialah ikhlas dalam beribadah. Mungkin hal ini itu tidak asing lagi bagi kita kalangan santri tentang membahas tentang masalah ikhlas dalam beribadah. Jadi kesimpulan dari PowerPoint yang telah dipaparkan dari tadi itu ialah membahas tentang kemurnian kita atau keikhlasan kita, tujuan kita, niat kita dalam beribadah beramal soleh kepada Allah. Jadi intisari dari barusan itu ialah kita beramal soleh ataupun beribadah terhadap Tuhan, melaksanakan kewajiban kita, melaksanakan kewajiban menjauhi maksiat tanpa diembel-embeli apapun, yaitu dengan mengharap ridho Allah Ta'ala. Mungkin Iya, bagus. Kebenaran. Sekarang kelompok 2. Hasilnya coba. Silakan kelompok 2. Berdiri. Siapkan ya. Siapkan. Tidak ada satu baginya dan demi tiada yang dipersilakan kepada Rasul dan Jadi ikhlas definisi dari ikhlas
yang kita lakukan. Jadi seandainya contohnya ketika kita sholat, maka kita harus ikhlas. Ikhlas sudah disebutkan tadi oleh Pak bahwa oleh Allah Subhanahu Wa Taala Nabi Muhammad dari perintah sesungguhnya sholat itu ibadahku itu dan bagiku hanya Allah. Dan ketika kita sholat itu semuanya itu harus diserahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kami semoga seluruh alam tidak ada satu batu di niat kita, semua ibadah kita itu ditujukan hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Dia pikiran yang dapat diperintahkan kepada aku dan aku adalah orang yang pertama-tama jadi kedua orang pertama yang berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita sebagai umatnya harus mencontoh apa yang sudah dikerjakan oleh Nabi Muhammad. Paham? Ya, sudah untuk kelompok 2 kita tepuk tangan. Ya, sudah dilanjutkan kelompok 3. Bagaimana hasil diskusinya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Konsep kita di sini adalah tentang ikhlasan dalam beribadah. Mengenai tentang ikhlas, apa itu ikhlas? Ikhlas yaitu lakukan dan lupakan. Yakni lakukan apa yang telah kita perbuat dan lupakan tanpa meyakini lagi. Dan sudah dijelaskan di surat Al-An'am ayat 6. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi la syarika lahu. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku adalah untuk Allah Tuhan seluruh alam, tidak ada sekutu baginya. Dan demikianlah yang dimintakan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama menyembah diri. Sudah jelaskan, sudah jelas dengan Al-Quran surat Al-An'am. Ini beribadah tanpa minta ibadah. Jadi kita ikhlas dari lubuk hati, tanpa pemaksaan, tanpa minta. Jadi kita tanpa pemaksaan. Ini saja yang bisa. Ya, untuk kelompok ketiga sudah selesai, kita tepuk tangan. Ya, sekarang kelompok yang terakhir, kelompok 4, silakan ditampilkan. Kami dari kelompok 4 ingin mengambil inti dari semua yang apa yang telah diterangkan dalam PowerPoint tersebut. Sebenarnya ikhlas itu telah tertera pada 3 ayat tersebut. Di antaranya ada surah Al-An'am, ada surah Al-Baqarah dan yang lainnya. Dan sudah kita pelajari tentang 2 ayat ini mengenai tentang ikhlas. Ikhlas adalah suatu sifat yang harus kita tanamkan dalam beribadah. Sehingga tertera dalam ayat Al-Baqarah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyim. Ini merupakan suatu sifat yang harus tertanam dalam ibadah. Baik ibadah apapun. Baik itu berupa sholat, zakat, haji maupun semacamnya. Kita juga berpuasa harus melakukan dengan niat yang tulus atau ikhlas. Karena merupakan apa? Karena ikhlas adalah suatu sifat yang harus kita tanamkan dalam beribadah. Ibaratkan dalam ikhlas, dalam beribadah, kita mengambil contoh dalam rumah yang tanpa fondasi. Rumah tanpa fondasi, maka rumah akan menjadi roboh.
Begitupun sama halnya dengan ikhlas dalam beribadah. Jika beribadah tanpa ikhlas, maka beribadah pun hanya sia-sia saja yang dilakukan. Terima kasih dari kelompok 4, kami sampaikan sudah cukup. Ya, terima kasih untuk kelompok 4. Ya, anak-anak ya, diskusi dikatakan sudah selesai. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan, silakan tanyakan. Ya, kalau masih ada pertanyaan silakan tanyakan. Mana yang tanya? Oh iya, silakan tanyakan. Bagaimana cara kita ikhlas? Cara kita ikhlas dengan baik. Iya. Ada lagi silakan. Apakah barusan yang tertera di PowerPoint itu kan ada yang namanya kita harus beramal soleh atau kita harus melakukan sesuatu amal yang bagus agar selama di dunia selama di dunia dan di akhirat. Apakah ketika kita melakukan amal baik dengan tujuan agar selama di dunia dan akhirat itu juga dinamakan ikhlas? Oh gitu. Ada lagi? Ayo silakan. Ada? Kelompok 3? Kelompok 4? Tidak ada. Ya, udah. Jadi ya kita dalam beribadah ini apapun tujuan kita di dunia maupun di akhirat, gitu ya. Bukan berarti kita meninggalkan dunia, enggak. Bukan, Pak, itu kan Iya. agar selama di dunia dan di akhirat. Otomatis agar itu adalah maksud dari amal baik itu. Iya. Maka konsep yang tadi dipaparkan itu sudah melenceng dari definisi ikhlas. Jadi ya ikhlas itu kita murni kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, murni, tidak ada yang macam-macam. Tidak ada begitu kita sholat Allahu Akbar, ya Allahu Akbar. Jadi dalam hati kita cuma kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita usahakan di dunia maupun di akhirat, untuk akhirat nanti itu ya. Cuman Allahu Akbar, kita kepada Allah. Bahkan kita mati pun juga apa kata Allah. Kapanpun kita mati itu urusan Allah. Gitu ya. Kita tidak perlu takut. Yang penting kita kepada Allah, bekerja itu juga kepada Allah, tanpa ini itu ingin kaya, ingin macam-macam. Jangan. Ya memang kalau ingin cepat ikhlas, ya memang berusaha latihan ya. Bukan cuma diam, latihan tiap hari. Minimal kalian harus tahu artinya. Arti yang kita baca itu harus tahu. Kalau kita tidak tahu, ya agak sulit ya. Jadi harus mantap dalam hati. Paham? Paham? Ya sudah, kalau sudah paham, saya kira itu yang terbaik ya untuk kita semuanya demi kebaikan kita di dunia maupun di akhirat yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita nanti di akhirat dengan cara yang sebaik-baiknya Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita. Kiranya itu yang bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.